Ya, iman kita ini salah kaprah. Nanti diajak ke orang pinter ya mau, ya kan? Masih punya jimat-jimat yang lain. Shalom semuanya, selamat siang. Baik, coba katakan kanan kirinya, Yesus kekuatanku. Wah. Oke, Bapak Ibu. Di tangan saya ini apa? Apa? Air. Gelas. Nah, ini gelas ya. Nah, ini gelas ini kosong. Bapak Ibu kalau ngangkat gelas ini dengan 2 jari bisa? Kuat ya? Kuat, luar biasa. Nah, kalau misalkan ini bisa, masih kuat? Masih kuat ya? Baik. Nah, sekarang kalau galon ini bisa? Ngangkat gini kuat? Kuat. Kalau 5 menit gini terus kuat? Masa? 10 menit gini terus? Setengah jam gini terus kuat? Loh, ini kosong loh. Kosong loh. Kuat enggak? 1 jam gini terus kuat? Oh, tinggal pulang Bapak Ibu. Oh, iya toh. Lihat ya. Tapi kalau galon ini diisi air, Bapak Ibu bisa megang gini? Kenapa kok enggak bisa? Karena berat. Sebetulnya bukan karena berat, karena kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Iya kan? Kita ini hanya bisa mengangkat di mana kita bisa, kekuatan kita ini loh Bapak Ibu ya. Kalau di luar ini kita sudah tidak bisa mengangkat. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadangkala Bapak Ibu ya, kita ini merasa kehidupan kita ini berat gitu kan. Susah. Kok masalah itu banyak? Karena apa? Karena kekuatan kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Coba kalau Bapak Ibu yang biasa jalan 1 kilo, 2 kilo, berat enggak? Karena enggak biasa jalan. Tetapi kalau Bapak Ibu biasa jalannya sampai 5 kilo, jalan 1 kilo, jalan 2 kilo, biasa. Karena kekuatannya sudah ada. Nah, permasalahannya yang sering kali dalam kehidupan kita adalah kita ini sering mengandalkan kekuatan manusia. Padahal kita punya sumber kekuatan, kita punya kekuatan yang tak terbatas yang namanya siapa? Harus lengkap. Tuhan Yesus Kristus. Kalau cuman Yesus saja banyak, ada Yesus Caniago, ada Yesus apa? Harus lengkap gitu. Nah, itu yang benar. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita baca ya ayatnya. Hari ini judulnya adalah Yesus kekuatanku. Ya, saya nggak pakai PowerPoint. Bapak Ibu yang masih muda-muda, ayo kita menghafal ya. Jangan terus karena, wah Pak, saya usianya segini, kekuatan saya tidak mungkin. Nah, itu karena Bapak Ibu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kita mempunyai kekuatannya Tuhan. Ya. Judulnya apa hari ini? Yesus kekuatanku. Ya, oke, kita baca Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Baik, kita baca sama-sama ya. Yang sama-sama itu artinya jangan kebut-kebutan ya, yang rapi ya, yang kompak. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, di situ ada kata kekuatan dan perisaiku. Apa ini artinya? Ya. Apa sih artinya kekuatan dan perisaiku? Kita pelajari yang pertama tentang kekuatan. Tentang apa? Tentang kekuatan ya. Sambil dihafal supaya firman Tuhan itu nggak cuman masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, tapi sudah bisa masuk di otak. Jadi dari otak masuk ke hati. Dari hati turun ke turun ke perilaku kita. Kalau turun ke bawah nanti kan masuk di septic tank. Ya. Jadi harus turunnya ke perilaku, ya. Itu kalau makanan turunnya ke bawah, ya.
Yuk kita belajar ya. Apa artinya kekuatan? Kekuatan di sini artinya adalah kekuatan iman. Jadi Tuhan itu adalah iman kita. Ya, kekuatan itu artinya kekuatan iman, ya. Iman dalam mengiring Yesus, iman dalam mengalahkan godaan dosa. Itu iman Kristus. Iman itu bukan hanya saja kita percaya menyebut dalam mulut, mengaku Yesus, tetapi harus dilakukan. Iman itu harus dilakukan, iman itu harus dihidupi. Iman kepada Kristus bukan asal percaya, tetapi Yesus itu sebagai satu-satunya gitu ya. Nggak ada pilihan lain. Yesus itu sebagai satu-satunya penebus dosa kita. Dia yang rela mati untuk saya dan saudara, ya kan? Dan bangkit serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuh. Tidak boleh ada idola lain dalam kehidupan kita. Iman Kristus itu tidak boleh mendua. Itu dikatakan Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita masih punya kekuatan yang lain, masih punya jimat-jimat yang lain, percuma Bapak Ibu, nanti hidup kita nggak akan pernah diubahkan. Karena Tuhan mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, bukan Tuhan adalah cadanganku. Ini Bapak Ibu harus pegang dulu pengertiannya ini. Tuhan kekuatan itu ya Tuhan satu-satunya kekuatan saya dan saudara. Bukan kalau nggak ada dewa A maka aku tak lari ke Yesus, bukan. Tetapi ini kekuatan satu-satunya itu Yesus. Berapa banyak dari kita ini sering ya Bapak Ibu salah kaprah. Ya, iman kita ini salah kaprah. Nanti diajak ke orang pinter ya mau, ya kan? Nanti kalau orang pinter nggak bisa, pergi ke orang bodoh. Iya toh, ada orang pintar, ada orang bodoh toh, gitu kan? Nanti kalau semua tidak bisa, akhirnya lari ke Yesus. Loh, Yesus ini bukan buat pilihan, Yesus ini tujuan. Yesus Kristus itu tujuan, bukan pilihan. Jangan sampai kita ini Bapak Ibu terbias itu terganggu oleh arus dunia yang mengatakan bahwa Yesus itu pilihan, bukan. Itu salah besar. Yesus itu satu-satunya tujuan kita. Yesus itu adalah satu-satunya kekuatan kita. Itu dasarnya iman dan taat melakukan perintah Tuhan. Kekuatan itu begitu. Kalau Yesus, Bapak Ibu ya memperlakukan Tuhan Yesus itu kekuatan yang ya buat cadangan lah. Aku enggak bisa loh Tuhan gini. Dia minta tolong temanku, dia nggak bisa. Ya udah Tuhan tolong. Bukan gitu. Tuhan adalah kekuatan itu bukan cadangan kita. Tuhan adalah kekuatan itu adalah yang prioritas, yang utama. Bapak Ibu ya, masalah itu di dalam dunia nggak akan pernah bisa hilang. Kalau nggak pernah bisa hilang, manusia pun tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi jangan cari masalah. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya kekuatan kita. Iman kita itu jangan mudah goyah. Kalau Bapak Ibu masih mendua hati, ya pasti itu cepat goyah. Permasalahannya Bapak Ibu nggak akan pernah selesai. Karena apa? Mendua kok, nggak bisa selesai. Perbuatan itu seperti apa yang Tuhan mau? Ya, kekuatan iman itu gini, Anda percaya Yesus bukan hanya ngomong tok gitu, tapi harus ada tindakannya, harus ada perbuatannya. Perbuatan seperti apa yang Tuhan mau? Ayo kita baca ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca ya. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Lihat ya, menuruti segala, bukan sebagian. Segala itu semuanya. Sama ya artinya seperti tadi toh. Iman itu kepada Kristus itu satu-satunya, bukan jadi pilihan.
Sama ketika kita taat, ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan, artinya aku ini harus menuruti semua perintahnya. Kalau kita nggak taat satu, nggak bisa kita ngomong, oh Tuhan aku mengasihimu. Karena harus semua. Nggak bisa harus kita, ya Tuhan aku sih orangnya murah hati ya, nggak iri hati, tetapi aku paling sulit Tuhan mengampuni. Oh dia tuh bencana Tuhan, aku disakiti, aku nggak bisa mengampuni. Berarti Bapak Ibu mengasihi Tuhan apa enggak? Tidak, karena perintahnya adalah semua perintahnya Tuhan. Berapa banyak kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi hanya mendengar saja. Kita hanya milih yang enak bagi diri kita, kita simpan, tetapi yang nggak enak kita nggak mau. Padahal Tuhan mengatakan apa? Semua perintahnya itu harus kita turuti. Mau itu enak, mau itu ndak enak, kita nggak ada pilihan. Kalau kita mau hidup berkenan, kalau kita mau hidup ada berkat dari Tuhan, turuti semua perintahnya Tuhan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, ini arti lebih mendalamnya Bapak Ibu. Menuruti segala perintahnya artinya kita ini memiliki cara hidup yang baik. Yang baiknya itu bukan menurut kita loh. Yang baik itu menurut kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali kenal istilah ya udahlah enggak apa-apa, bohong-bohong sedikit. Benar? Nah, itu kebenaran firman Tuhan atau bukan? Bukan. Kalau namanya kebohongan, mau sedikit, mau besar, ya bohong. Mau menipu sedikit atau banyak, ya itu namanya menipu, itu dosa. Lihat, Alkitab mengatakan apa? Harus memiliki cara hidup yang baik. Yang baik itu di tengah bangsa-bangsa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kita itu dituntut, kita itu ada perintah dari Tuhan bahwa kita itu harus hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk keluarga kita sendiri kita baik, tetapi untuk semua orang yang ada di sekeliling kita, kita harus baik. Coba dibaca lagi, coba tampilin sih ayatnya tadi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, coba ditampilkan lagi. Nah, ada syaratnya enggak nih? Enggak ada ya. Ini kan cuma dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa. Berarti di tengah semua orang. Ini enggak ada embel-embelnya. Kalau dia baik sama kamu, ya kamu harus baik. Kalau kamu dijahati, ya kamu harus jahat. Enggak ada loh ya. Jangan menambah-nambahi kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan harus berbuat baik di tengah bangsa-bangsa, termasuk kita semua. Nanti Bapak Ibu pulang, di tengah lingkungannya Bapak Ibu harus berbuat baik. Kalau dijahati Bapak Ibu balas enggak? Jangan. Bahkan mangkel aja nggak boleh. Karena harus berbuat baik. Bapak Ibu kalau mangkel itu berbuat baik enggak? Enggak. Ungus mangkel kok. Jengkel itu enggak berbuat baik loh. Misalkan ini Bapak Ibu disenggol, terus senggolnya cukup keras, kemudian Bapak Ibu mangkel. Oh, gak nonton tah gitu kan? Motoin nangdi gitu toh. Lah itu mas berbuat jahat itu mulutnya. Orang emosian itu berbuat jahat, jangan dikatakan, "Lu memang aku gini mau apa?" Lihat firman Tuhan katakan apa? Harus berbuat baik. Ya. Mau disakiti apa? Ya sudah ya berbuatlah baik.
Tapi jangan terus karena Bapak Ibu tahu temannya baik-baik terus Bapak Ibu cari gara-gara. Ya toh mancing-mancing omongannya. Ya kan? Orang yang lain dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus Bapak Ibu berbuat apa? Ganggu, ngoceh ke teman-temannya, teman-temannya diajak ngobrol. Itu berbuat baik enggak? Tidak. Temannya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, Bapak Ibu ajakin ngobrol. Belum lagi nanti kalau baca-baca sendiri, tulis-tulis sendiri, gambar-gambar sendiri. Ya kan? Lah Bapak Ibu itu ke gereja itu cari siapa? Beneran tak? Nah, kalau cari Tuhan Yesus, fokus yang benar, hidupi pengertian kebenaran firman Tuhannya ini. Saya berikan contoh gini ya. Bapak Ibu kalau punya anak sendiri nih, anak sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu mengatakan, ayo kamu tak ajari ya, belanja ini ada aqua, harganya 4.000, nanti kamu beli ya, kasih uang 5.000, berarti kembalian 1.000. Terus anaknya Bapak Ibu mengatakan, mau Pak, mau Bu, males. Bapak Ibu mangkel enggak? Mangkel, ya toh. Saya juga jadi bertanya, lu ini anaknya siapa ini? Gitu. Kalau saya tanya, lu ini papamu? Oh iya papa. Lu kamu kok nggak taat? Kok nggak mau diajarin? Itu sama seperti kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngasih tahu toh, ayo hiduplah yang baik. Terus kita tidak mau, kita tidak taat. Mau saya nanya sendiri. Loh, berarti kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya iman kita kepada Yesus. Nah, anak setan ya. Anak setan ya. Berarti taatnya pada siapa gitu kan? Nah, itu loh. Kalau percaya kepada Yesus, Bapak Ibu ngomong, amin, aku percaya Yesus. Lah, melakukan enggak? Gitu. Gambarannya tuh harus melakukan. Arti kekuatan yang berikutnya, ya tadi arti kekuatan yang pertama tadi apa? Iman. Wah, bagus ya. Kekuatan iman ya. Nanti kalau jawabannya betul, ada surprise tadi katanya ya. Nah, yang pertama kekuatan iman. Yang kedua, arti kekuatan adalah memberi kemenangan atau keselamatan. Jadi kalau dikatakan tadi, tolong dikeluarkan ayatnya di Mazmur 28 ayat yang ke-7. Ya. Tuhan adalah kekuatanku. Tadi pertama adalah Tuhan adalah imanku, ya. Yang kedua adalah Tuhan adalah pemberi kemenangan. Itu kekuatan, pemberi kemenangan. Kita baca di Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Bentar ya Bapak Ibu. 20. Oke, coba Mazmur 28 ayat ke-7. Ya. Ya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kalau Tuhan adalah kekuatan kita, itu Tuhan memberikan kemenangan. Orang yang kuat pasti menang. Benar ya? Begitu juga Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, artinya Tuhan itu berfungsi sebagai pemberi kemenangannya kita. Tapi syaratnya jangan lupa tadi, Bapak Ibu harus bisa melakukan semua perintahnya Tuhan. Sekarang contoh gampangnya gini Bapak Ibu. Saya nih mau bertanding nih, ya kan? Mau bertanding lari. Maka saya harus mencari pelatih lari. Pelatih lari yang kuat apa enggak? Yang kuat supaya apa? Nah, itu loh, supaya menang. Saya mau tanding lari, tapi saya cari anak kecil. Loh, kalah toh. Kenapa kok kalah? Loh, anak kecil bisa lari tapi nggak bisa menang. Iya toh? Bisa lari tapi nggak bisa menang. Nah, kalau dikatakan tadi di Mazmur 28 tadi bahwa Tuhan adalah kekuatanku, artinya Tuhan itu pemberi kemenangan, karena dia kan yang lebih kuat dari kita kan. Jadi dia akan memberikan kemenangan. Tuhan itu pemberi kemenangan kita. Lihat ya, tadi ya,
Coba dibuka tadi Mazmur berapa? 28 ayat yang ke-7 ya. Ya, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Ya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya, Mazmur 28 ayat ke-7. Sebentar, saya carikan. Oke, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Perhatikan Bapak Ibu, ini ada sambungannya dengan yang tadi. Kalau tadi Tuhan adalah kekuatanku, artinya Tuhan itu adalah imanku. Ya, kita percaya bukan hanya dari mulut, tapi kita melakukan segala perintahnya. Nah sekarang, arti yang kedua kekuatan adalah memberi kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada siapa? Orang yang bukan kepada semua orang loh ya. Hanya kepada orang yang diurapinya. Artinya hanya kepada orang yang punya iman yang kuat, yang mau melakukan segala perintah Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beribadahnya sama-sama, tetapi satunya ditolong, satunya tidak. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Ya, orang yang diurapi itu sama seperti tadi, orang yang mempunyai iman yang kuat dan melakukan, dia pasti memperoleh kemenangan. Karena Tuhan memberikan. Jadi kalau ibadah, ayo sungguh-sungguh baca firman Tuhan itu setiap hari dibaca, bukan hanya dibaca tapi dilakukan. Kalau kita sudah baca dengan benar, kita melakukan setiap hari, kita taat dalam segala perintahnya, Tuhan itu memberi kemenangan. Tadi sudah artinya apa tadi? Kekuatan. Kemudian sekarang kita satunya apa? Perisai. Bagus. Sekarang kita masuk ke perisai. Apa artinya perisai? Perisai itu adalah pelindung dan pembela. Ya, perisai itu pelindung dan pembela. Tadi arti kekuatan apa? Yang pertama? Iman. Ya. Arti kekuatan yang kedua? Pemberi apa? Pemberi kemenangan ya. Sekarang kita masuk ke perisai. Apa artinya perisai ini? Perisai itu adalah pelindung dan pembela selamanya. Yuk kita baca di Mazmur 28 ayat yang ke-8. Mazmur 28 ayat yang ke-8. Ya, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sama ya, tadi kan kekuatan kan. Nah, benteng ini perisainya. Ya, benteng keselamatan itu perisainya. Kenapa sih kok dikatakan benteng? Bapak Ibu, benteng ini bangunan yang kuat apa bangunan yang mudah runtuh? Kuat ya. Ada yang pernah masuk benteng? Masuk di mana Pak? Benteng mana Pak? Di mana? Di Hong Kong? Oh iya benteng. Kuat Pak ya? Kuat ya. Benteng itu dulu waktu masa perjuangan bangsa Indonesia itu sering dibuat markas, ya kan? Pusatnya tentara-tentara, pemerintahan. Karena apa? Karena kuat, ya kan? Dilemparin batu, dilempar tombak, nggak mungkin ambruk, ya kan? Bahkan ditembakin ya nggak mungkin ambruk. Karena apa? Karena benteng, ya kan? Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu benteng loh, benteng keselamatan. Benteng itu bangunan yang kuat. Jadi kalau kita berlindung, ini ibaratnya ya, saya bisa minta siapa ya? Oh, yang tinggi besar lebih dari saya. Nah ya, nah ini, kasih tepuk tangan dulu dong. Saya kasih contoh ya. Pak siapa? Arwan. Oke. Naik Pak. Nah ini tinggi besar nih. Tuhan, lihat ya, perhatikan. Tuhan adalah kekuatanku. Berarti ini dia lebih kuat dari saya, ya kan? Tuhan adalah kekuatanku. Ya kan, kekuatan iman, aku harus percaya. Kemudian kekuatan yang kedua tadi tentang apa? Apa? Bukan, itu perisai. Kekuatan yang kedua tentang apa tadi? Nah, pemberi kemenangan ya.
Terus benteng, artinya apa? Ketika aku diserang masalah, aku tuh harus berlindung di belakangnya ini loh. Ya. Karena apa? Karena kuat. Jangan terus kita mentang-mentang terus kita keluar dari Tuhan, mati di luar, diserang. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita itu harus berlindung di benteng. Ini benteng besar, tinggi, kuat. Nah, yang ketembak duluan siapa? Bentengnya. Karena kita apa? Karena kita berlindung di benteng. Nah, benteng ini perisai dan yang memberikan keselamatan. Kalau diserang, kita selamat enggak? Selamat. Yang kena bentengnya. Ya toh? Tapi bentengnya kita ini bukan manusia, bentengnya kita itu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita tuh harus berlindung di belakangnya Tuhan Yesus. Jangan mentang-mentang kita ini terus, wah aku doaku kuat dan sebagainya. Ada masalah, Bapak Ibu nggak pakai tanya. Bapak Ibu mau kemana nggak pakai tanya Tuhan. Lu ya diserang sama masalah, tewas. Terima kasih Pak ya, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Wawan. Ya. Jadi benteng itu tempat perlindungannya kita. Jangan sekali-sekali kita tuh merasa bangga kalau kita tuh sudah beribadah bertahun-tahun, tetapi kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Sia-sia nanti Bapak Ibu. Kita mengatakan kita percaya Yesus, tetapi kita tidak pernah memperlakukan Yesus itu sebagai bentengnya kita. Nanti Bapak Ibu disakiti orang, Bapak Ibu maju sendiri, ngamuk dulu kan. Tuhan Yesus, ini urusanku. Tuhan Yesus di belakang aja. Orang ini harus dipukul. Loh, kok gitu? Katanya Kristen ya kan? Katanya imannya percaya kepada Yesus. Begitu aja masalah sedikit, Tuhan Yesusnya suruh minggir dulu. Harusnya, Tuhan, aku dapat masalah. Doa. Aku harus ngapain? Ampuni. Taat. Karena apa? Dia perisai kok. Dia kota benteng yang memberikan keselamatan. Amin. Jadi Bapak Ibu, siang hari ini kita diingatkan kembali ya. Tuhan adalah kekuatanku, imanku. Artinya jangan sampai kita ini terus mau semenang-menang. Karena kita punya Yesus, semua kita hidupnya seenaknya sendiri. Tetapi harusnya kita itu hidup seturut dengan kehendaknya, menuruti segala perintahnya. Terus kalau kita ada masalah, kita harus berlindung, ya, tetap di dalam Tuhan.